Apakah harus satu tema dalam pameran tunggal? Sebenarnya tidak ada ketentuan itu ya. Apapun karyanya, lukisannya gitu, atau karya seni rupanya, pamerkan aja bisa. Gitu. Ya misalnya contohnya ya, anak SMP suruh pameran, ya udah yang penting pameran pasang-pasang, bisa, nggak apa-apa, ya kan, nggak apa-apa kalau mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi apa menarik kan gitu, kan seni itu kan eh, seniman itu kan pengen dia tampil, pengen karyanya itu tampak. Nah kalau dia sama saja tidak jelas tidak fokus kan tidak bisa tampak dengan jelas. Sing di misalnya ya sekarang pameran tunggal apa terserah tentang apa ya siapa aja terserah gitu kan tidak ada yang diangkat gitu. Apa yang dipamerkan ya macam-macam. Uh, Materialnya apa ya terserah apa saja gitu, cat air, cat minyak, cat akrilik, semuanya terserah. Nah temanya apa macam-macam terserah ya, ada rumah, ada orang, ada binatang, ada ini, ada abstrak, ada gitu ya kan jelas tidak tidak bisa dengan mudah tampak. Nah, padahal jangankan lukisan, wong permen saja itu dibuat ada bedanya dengan permen-permen yang lain. Misalnya bikin permen kok sama saja dengan permen yang lain, nggak ada bedanya. Ya yang nggak kelihatan kan. Branding posisinya itu kan nggak ada. Maka membuatlah permen yang berbeda. Berbeda dengan yang lain ini apa? Oh ini permen ini untuk orang-orang yang tidak sempat duduk-duduk ngopi, tidak sempat menikmati kopi karena waktunya lama. Maka dia membuatlah permen yang spesial, temanya, gitu kan, temanya. Yaitu apa? Oh ini permen untuk gantinya ngopi. Maka disebut permen gantinya ngopi, Kopiko. Misalnya gitu ya. Ini iklan ya, contoh aja. Bagaimana membuat posisi ya, branding position. Lalu apakah harus media dua dimensi? Kalau lukisan, nah kan kita harus tahu dulu definisi lukisan. Lukisan itu definisinya adalah karya seni rupa yang dibuat secara langsung ya, yang kebentukannya itu dimunculkan atau dihadirkan lewat perbedaan warna. Kalau tidak sebutkan dibuat secara langsung bisa saja itu seni grafis. Nah, kalau tidak disebutkan sebagai perbedaan warna ya bisa jadi dia kebentukannya dihadirkan lewat garis, jadinya sketsa. Kebentukannya dihadirkan lewat arsir, jadinya drawing. Nah, apakah harus dua dimensi? Tentu kalau kita punya kotak bentuk ini, bentuk apa, terus dilukis ya nggak apa-apa, nggak harus dua dimensi. Misalnya kita punya ceret, kita lukis itu kan tidak dua dimensi. Tetapi lukisannya itu sendiri dua dimensi ya, karena kebentukannya itu hadir lewat perbedaan warna. Kalau dia kebentukannya itu hadir lewat perbedaan volume, maka jadinya patung kan. Kalau dia kebentukannya lewat perbedaan volume di dua dimensi jadinya relief. Ya. Apakah bisa disebut lukisan? Apakah boleh sebagai karya seni? Oh tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Untuk seni rupa boleh. Tetapi apakah itu lukisan? Nah itu persoalannya sudah bukan lukisan ya. Itu relief karena kebentukannya itu lewat perbedaan volume, dia masuknya ke seni patung. Nah, bagaimana kriteria prinsip seni untuk karya tiga dimensi atau yang banyak media? Ya, sebenarnya semuanya prinsipnya sama, harmoni misalnya, harmoni. Bahwa kebentukannya itu memiliki satu kesamaan unsur. Tapi harmoni saja nggak cukup, harus ada perbedaan bentuk. Maka dia juga harus dinamika, harus ada harmoninya, harus ada dinamikanya. Atau kalau kita mau ke seni konseptual seperti tadi ya, kita mesti membuat ide
yang chaos, ide yang unik, ide yang berbeda, bukan ide yang diulang-ulang. Coba bayangkan kita sekarang membuat karya berupa pisang dilakban, gak pisang dilakban apa, nanas ya, nanas dilakban. Ayo semua orang akan ketawa kan, itu tiru-tiru komedian, tiru-tiru Katalan. Katalan itu pakai pisang, ini pakai nanas misalnya. Itu kan uh, nggak nggak menarik gitu kan, sudah apa sudah diikuti dulu oleh Katalan. Jadi apakah kriterianya ya unik ya, unik. Penggarapannya tentu saja tidak sekedar unik, tetapi kalau dalam buku saya sebut sebagai misteri ya. Jadi dia sudah sudah dibuat dengan kemampuan yang master. Instalasi ya dibuat dengan keseriusan, tidak sekedar hanya menempel yang apalagi temanya tidak unik, sudah ada yang buat, bikinnya asal-asalan, misalnya gitu ya, tentu tidak menarik. Jadi pertanyaan satu, apakah memang harus satu tema? Tidak. Tapi tentu ketika bermacam-macam tema ya, branding position kita bagaimana membangunnya kan gitu kan, akan sangat-sangat susah. Meskipun ada juga pelukis yang memiliki banyak gaya lalu dipamerkan. Dulu namanya kalau nggak salah Mustika. Kalau pameran tuh bermacam-macam. Apakah harus media dua dimensi? Lukisan tidak harus medianya dalam artian tafril ya. Tafrilnya bisa kita misalnya bola dilukisi seperti bumi gitu, ya nggak apa-apa, nggak harus ya. Karena tidak hanya Arjok ya yang membuat multimedia, sekarang banyak ya. Misalnya Binale itu sekarang udah banyak sekali yang memakai karya-karya bukan lukisan konvensional. Nah, kalau teman-teman mau, Mas Widi mau misalnya ya, itu bisa aja untuk tugas ini di seni lukis event itu tidak harus dua dimensi. Kalau yang pameran kemarin ada Mbak Manda. Mbak Manda itu karyanya berupa ini ya, lukisan dan dengan kolase yang jelas ditambahi bunga-bunga itu. Asalkan digarap dengan keseriusan gitu, saya pikir bisa menarik juga. Monggo boleh dicoba ya. Kalau Mas Widi mau membuat karya-karya yang cenderung instalatif, tetapi jangan lupa ya kalau dibanding explorer, namanya aja painting ya. Faktor lukisannya itu tetap ada. Misalnya instalasi nih digabung-gabungkan antara berbagai bentuk, misalnya ada cendok, garpu, piring, tremos gitu, dilukisi, ya nggak apa-apa, tetap ada dilukisinya ya kalau painting explorer karena namanya aja painting. Itu silahkan. Dan di dalam giveaway kuliah seni lukis abstrak itu tugas ke-9 juga seperti itu ya, instalasi, seni instalasi, giveaway seni lukis abstrak. Tugas ke-9-nya adalah instalasi lukisan. Nah, jadi bentuknya nggak harus kotak ya, bentuknya macam-macam. Itu nggih, Mas Widi, ini saya menjanjikan kuliah seni lukis, kuliah sketsa dan still life itu jam 8.30 ya, atau 20.30, jadi molor nggak apa-apa ya, habis ini kita kuliah tersebut. Dan ini mohon maaf, kemarin saya janjikan kemarin ternyata nggak bisa ya. Kemarin saya habis pergi 5 hari sampai rumah langsung saya buat materi tadi, tapi ternyata nggak nyampe waktunya karena sampai malam. Nah, habis ini kita kuliah sketsa. Gitu rekan-rekan, terima kasih Mas Widi, Mas